Selamat pagi teman-teman semuanya. Halo, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Wah, pagi ini luar biasa karena saya tahu beberapa dari Anda gempur sungguh-sungguh tutup buku di minggu ketiga. Pasti ada sebuah motivasi besar di balik tindakan Anda sehingga benar-benar memanfaatkan detik-detik akhir tutup buku di minggu ketiga ini. Saya tahu siapapun yang jungkir balik kuda lumping makan beling sampai juling itu pasti dalam dirinya tetap ada kedamaian batin. Karena apa? Karena ya masih belum masuk area minggu keempat. Sebentar ya, Mam, bisa ini sama ibu saya ya. Nah, eh, ketika nanti sore karena tutup buku minggu ketiga itu sampai jam 12 siang Indonesia. Nah, ketika nanti sore setelah itu ya siap-siap ya teman-teman, kita udah masuk ke area UGD, unit gawat darurat. Ya, itu sama seperti kalau saya masih ingat itu kalau udah masuk 3 hari sebelum dulu bayar kos-kosan gitu ya. Saya masih jadi anak kos-kosan. Itu sudah hal yang penting tapi harus dipenuhi. Atau misalnya apa ya? Ya misalnya seperti buat Anda yang udah hari-hari terakhir bayar uang gedung sekolah anak. Kalau tidak dibayar, anak bisa digugurkan untuk masuk ke sekolah itu. Ya, apa boleh buat gitu ya. Bukan karena kita baru tahunya sekarang, tetapi ya karena kita mungkin saja, mohon maaf, minggu-minggu sebelumnya menggampangkan gitu ya. Nah, tetapi ketika nanti kita sudah masuk ke area minggu keempat, itu juga penting loh. Ada sebuah latihan di situ yang bagi saya penting juga, karena minggu keempat adalah minggu saringan sebenarnya. Minggu keempat adalah minggu saringan. Saringan antara siapa pemenang dan siapa lawannya pemenang apa. Mau ngomong pecundang kan saya nggak enak. Jadi saya nggak perlu ngomong pecundang. Saya cukup ngomong membedakan antara siapa pemenang dan siapa. Nah, jadi Anda udah tahu saya tuh mau ngomong pecundang, cuman nggak enak ngomongnya. Jadi ya nggak perlu ngomongin pecundangnya, cukup pemenang dan, nah, Anda sendiri yang bayangin pecundang dalam hati. Dalam hati jangan diomongin pecundangnya, cukup pemenang dan jadi ya perlu juga kita untuk ngerasain perjuangan di minggu keempat, karena minggu keempat benar-benar minggu saringan. Namun kita jangan ada di situ untuk diri kita. Diri kita harus ada di minggu 1, minggu 2, minggu 3. Kena targetnya tuh di situ, minggu 1, 2, dan 3. Ya. Ketika kita ada di minggu keempat, kita tuh sudah harus selesai dengan diri kita. Kita membantu tim kita, karena disitulah kita juga ngerti siapa pemenang dan siapa, udah tahu ya, siapa pemenang dan siapa, nggak perlu diomongin. Alah, aku pokoknya ngomong pecundang loh ya. Aku nggak ngomong pecundang, jadi Anda nggak dengar kata-kata pecundang dari saya. Saya cuma ngomong siapa pemenang dan siapa, gitu. Ya, bagus. Oke. Kenapa saya bilang bahwa jangan sampai kitanya sendiri ada di area itu untuk target kita, ya, karena nanti ya susah sekali kita berjuang untuk lolos dari saringan tapi juga sambil memperjuangkan orang lain lolos dari saringan. Repot. Ya, ketika ada 2 orang yang sama-sama kecemplung eh, di sungai misalnya, 2 orang sama-sama kecemplung di sungai, kan minimal 1 orang sudah selamat dulu sehingga dia bisa menolong. Nah, nek dua-duanya kecemplung jadi korban, siapa yang mau nolong? Jangan-jangan ketika mau nolong malah dia tenggelam. Sama seperti prinsip masker oksigen. Ketika kita mau naik pesawat, maka sebelum pesawat berangkat, pesawat take off, itu pasti pramugari atau pramugara mendemonstrasikan penggunaan alat-alat keselamatan seperti jaket pelampung, ya, kemudian juga menggunakan sabuk pengaman dan
penggunaan masker oksigen. Seperti ini kira-kira pramugari atau pramugaranya. Setelah ngomongin tentang pemakaian sabuk pengaman, pelampung ya, lalu pas bagian masker oksigen. Seperti inilah kira-kiranya. Pada saat nanti akan ada turbulensi, jika pesawat mengalami goncangan atau turbulensi, maka katup di atas Anda akan terbuka dan keluarlah masker oksigen. Jatuh. Nah, Anda cukup untuk mengikatkan talinya di kepala Anda, lalu Anda tempelkan di mulut dan hidung Anda dan hisaplah nafas dalam-dalam. Seperti itu kira-kira penggunaan masker oksigen. Tapi ada tambahannya, ini penting tambahannya. Bagi Anda yang membawa anak kecil, maka Anda kenakan dulu untuk Anda bernafas teratur dulu, baru kemudian Anda pakaikan kepada anak Anda. Hal ini penting sekali untuk disampaikan oleh pramugari atau pramugara. Kenapa? Karena biasanya secara refleks, jika kita bersama anak kita, lalu ada turbulensi pesawat dan ada alat keselamatan yang kemudian turun, seperti masker oksigen, secara refleks, naluri orang tua itu nyelamatin anaknya dulu. Ya toh? Karena apa? Pasang badan. Di mana-mana kan gitu ya, pasang badan. Jadi kalau pas nyebrang jalan ada motor, langsung anaknya disingkirkan, dia pasang badan, dia yang kena senggolan motor duer gitu. Karena orang tua biasa pasang badan. Tetapi urusan keselamatan nyawa tidak bisa kayak gitu, terutama di pesawat. Aturannya adalah orang tua dulu yang harus pakai masker oksigen, tanda kutip, tapi nggak diomongin. Biarkan anak Anda kejang-kejang dulu, tapi nggak diomongin itu ya. Pakai dulu masker oksigennya supaya kita bisa segar dulu, ya, otaknya bisa kemasukan oksigen dulu, bisa bernafas, enggak semaput, baru kemudian kita pakaikan ke anak kita, ya, sehingga anak kita pun selamat. Bagaimana seandainya kitanya naluri orang tua, yaitu pasang badan dulu, jadi udah oksigennya turun, turbulensi, lalu kita tidak pakai masker oksigen buat kita langsung pakai masker oksigen buat anak kita, karena naluri pasang badan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa? Pada saat kita menolong anak kita memakaikan masker oksigen itu di muka anak kita, kitanya udah mau semaput, ya, kekurangan oksigen tuh. Nah, menolong tapi yang nolong semaput. Akhirnya apa? Akhirnya anak kita pun tidak bisa kita pasangkan masker oksigen dengan sempurna. Kita udah semaput, anak kita juga semaput. Dah, semaput kabeh. Sehingga untuk urusan keselamatan nyawa, orang tua harus selamat dulu, tanda kutip, agak sedikit raja tega. Biarkan anak kejang-kejang dulu. Karena kalau kita nggak menyelamatkan diri kita tidak bisa menyelamatkan mereka. Minggu keempat urusannya udah kayak gitu. Minggu keempat tuh UGD-nya tuh kayak gitu. Sehingga kita sebagai orang tua seharusnya sebagai aplen, seharusnya kita sebagai aplen nggak boleh ada di minggu keempat untuk kena CP-nya. Harusnya lo ya. Harusnya GTR nggak boleh tidak kena di minggu keempat. Karena apa? Area minggu keempat adalah area kita harus sudah fresh, sehingga kita bisa memakaikan masker oksigen keselamatan bisnis untuk semua tim kita. Karena kita udah wis ambekan sih, wis nganggo masker oksigen sih. Gitu ya. Walaupun mungkin pada saat di minggu ketiga kemarin, waktu kita gempur CP, jadi CP, kita lihat anak kita kejang-kejang. Aku urung CP, aku urung CP, aku urung CP. Gitu ya. Tegosek rapopo. Kita harus nongol dulu poster CP-nya. Ini adalah bekal kita untuk nyelamatin anak kita. Karena anak kita banyak, dolen kita nggak cuma satu. Nggak cuma satu. Ya, kita akan nyelamatin dolen kita semuanya dengan poster CP kita. Lah nek kitanya sendiri belum selamat, biar nyelamat ke anak dewe. Bagaimana akan memberi motivasi, inspirasi kepada tim kita kalau kita belum selamat dengan keluarnya poster kita dulu. No, ya. Oke. Topik sekarang ini pas banget.
Kita sudah masuk ke bagian kedua dari 7 kebiasaan manusia yang efektif. Wah, ini bersejarah nih. Part 45. Bagian pertama adalah kemenangan diri sendiri. Di situ ada kebiasaan 1, 2, 3. Bagian kedua adalah kemenangan publik. Ada kebiasaan 4, 5, 6. Dan bagian 7 adalah asah gergaji. Bagian 1, kemenangan pribadi mengawali kemenangan publik. Yaitu kebiasaan 1, proaktif. Kebiasaan 2, mengawali akhir dalam pikiran. Kebiasaan 3, first thing first, dahulukan yang utama. Nah, kalau kita sudah mateng, paling tidak memahami dan menjalankan kebiasaan 1, 2, 3, maka kita itu punya kemenangan pribadi. Kita tidak terintimidasi oleh dunia luar. Tidak peduli, dalam artian tidak peduli itu tidak akan membuat dunia luar itu membentuk kita. Tapi kita punya kematangan pribadi, kemenangan karakter. Kita berjalan sesuai peran-peran yang kita pilih, bukan atas petunjuk suruhan orang lain yang mungkin tidak tahu peran apa yang penting bagi kita. Di situ kita mengalami kemenangan pribadi. Di situ setiap yang kita lakukan mengakibatkan efek sukacita secara batiniah, kepuasan secara batiniah, bukan karena kita sudah punya harta banyak, bukan karena kita sudah punya jabatan mentereng, rumah mewah dan sebagainya, tetapi kebahagiaan batiniah, kemenangan diri sendiri karena kita merasa sudah berjalan di atas peran-peran kita. Sekalipun belum sampai tujuannya, misalnya nih peran sebagai ibu untuk anaknya, sekalipun belum bisa punya waktu bersama dengan anaknya karena masih terpenjara pekerjaan, namun kita sudah menjalani peran itu setiap hari, menjadikan kita sebagai pemenang. Saya menjadi pemenang hari ini karena menjalani peran-peran saya, bukan karena saya diukur dari saya sudah habis dari salon. Kayak lo kusmu nang salon, kowe percaya ora kusmu lo nang salon? Aku nang tukang cukur biasa 20.000-an. Kusmu nang salon tak dudui. Saya baru kali ini loh. Saya iri saya sama anjing saya. Wong kirek wae kok di salon ki apa bar iki aku nyalon nggo aku dhewe kok salon kirek karo salon diamond ngono piye? Kos, kamu lagi di rebonding apa di piyake kuwi? Cukur. Wah, kian. Wah, keren. Setelah dicukur jadi nggak segendut. Pas awal. Loh, ini loh. Nah, ini nanti habis Kosmo saya dodok di situ gantian disasak aku rebonding. Matur nuwun nggih Mas, monggo saya lanjut dulu. Ono ya kaya ngono kuwi ya. Aku ya heran. Baru kali ini salon kiri. Engko bar Kosmo aku dodok nang kono. Ngeng. Ngono. Oke. Nah, lalu kemenangan setelah kita mengalami kemenangan pribadi, teman-teman, maka kita itu tidak pernah terintimidasi, kita tuh tidak pernah goyang gitu ya hanya karena apa kata orang. Kita akan goyang apa kata peran. Jadi yang menggoyangkan kita, yang menjadi alarm kita itu bukan apa kata orang, tapi apa kata peran. Peran-peran inilah yang berteriak-teriak gitu. Hei Wijaya, sudah berperan jadi bapak untuk anakmu belum? Gitu. Dia yang berteriak. Hei Wijaya, sudah jadi pengusaha yang benar belum untuk usahamu? Sudah menjadi upline yang benar belum untuk downline-mu? Sudah jadi anak yang benar belum untuk ibumu? Nah, kurang lebih seperti itulah. Yang berteriak adalah peran kita, bukan
orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Nah, kalau orang sudah seperti itu, guys, dia punya kemenangan pribadi. Dia siap untuk punya kemenangan publik. Ya, dan kita sekarang sudah masuk ke area kemenangan publik. Maka Anda nanti kalau Anda ada di area ini, Anda akan nanti kalau jadi pemenang tuh pemenang terus gitu loh. Karena pondasinya adalah kemenangan pribadi. Kalau teman-teman lihat, banyak peraih reward yang setelah dia dapat reward motor, dapat reward mobil, dapat reward jalan-jalan gratis, kok terus ngilang abis tuh. Ya karena dia cuman menang bungkus luarnya, dia menang publik, punya kemenangan publik. Dianggap pemenang oleh publik, tapi hanya secara bungkus luar. Sementara dalamnya dia belum jadi kemenangan pribadi. Dia belum punya kedisiplinan, dia belum punya integritas, dia belum punya kejujuran, dia belum punya loyalitas. Ya sehingga bungkus apapun, jabatan, prestasi apapun, pondasinya rapuh, sehingga ngilang, gampang sekali ngilang, tumbang gitu ya. Di 7 kebiasaan manusia yang efektif ini, Stephen Covey mengajarkan kita untuk gak usah peduli dengan kemenangan publik apapun. Hajar aja, raih prestasi aja. Tetapi misi pribadimu adalah harus dengan punya kemenangan pribadi dulu. Gitu. Kemenangan pribadi dulu. Karena ini akan jadi pondasi untuk kemenangan publik yang jangka panjang. Oke. Di dalam kemenangan publik, ya kita udah masuk ke area kemenangan publik. Nah, di dalam kemenangan publik itu ada kebiasaan 4, 5, 6. Dan kita akan masuk ke kebiasaan 4, yaitu keren nih. Berpikir menang-menang atau win-win, ya. Bagus nih. Berpikir menang-menang. Ada orang berpikir menang kalah. Begini dah, saya kasih gambaran singkatnya dulu ya. Berpikir menang-menang. Kalau orang berpikir menang-menang itu seperti ini. Saya baru akan menang asal kamu menang. Saya tidak mau menang, tapi kalau kamu kalah. Jadi saya baru mau menang kalau kita sama-sama menang. Nah itu kan keren banget. Saya bantu kalian. Saya bantu Anda jadi CP. Supaya saya bisa punya 3-4 kaki CP. Saya bisa royal karena bantu kalian CP. Nah itu kan seru banget. Menang gitu kan. Ada orang yang menang kalah. Dia menang tapi dengan cara membuat orang lain kalah. Ya, ayo dong kamu harus CP. Ya cuman digituin doang, tapi nggak ada bantuan, nggak nongol, malah uangnya dilarikan, paketnya dilarikan, yang penting dia CP gitu ya. Ya ini namanya upline-nya tuh menang, misalnya kena royal atau apa, tapi dengan menyengsarakan. Itu nggak bener teman-teman. Itu namanya kita menang tapi dengan bikin orang lain kalah. Dan itu nggak akan bertahan lama. Jadi kalau dalam prinsip yang sering diomongin dalam bahasa Inggris itu gini, we are win-win or no deal. Dan itu jadi prinsip saya. Prinsip saya adalah ketika saya bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama atau punya kesepakatan dengan orang lain, win-win or no deal. Kita menang, aku menang, kamu menang, atau kita nggak perlu ada negosiasi, kita nggak perlu ada kerja bareng, nggak ada deal. Kamu menang, saya kalah, saya juga nggak mau. Saya menang, tapi dengan cara kamu kalah, saya juga nggak mau. Win-win or no deal. Kita sama-sama menang atau nggak ada kerja bareng, nggak ada deal. Nah, itulah winners. Pembukaan. Paradigma kesaling tergantungan. Tidak mungkin ada persahabatan tanpa kepercayaan, dan tidak ada kepercayaan tanpa integritas. Samuel Johnson. Sebelum pindah ke bidang kemenangan publik, kita harus ingat bahwa kesaling tergantungan yang efektif hanya dapat dibangun di atas dasar kepercayaan yang tulus, bukan bulus.
kemenangan pribadi mendahului kemenangan publik. Aljabar mendahului kalkulus. Jika kita memandang ke belakang dan mengamati permukaan yang ada untuk menentukan dari mana saja kita selama ini dan di mana posisi kita sekarang dalam hubungannya dengan kemana kita pergi, kita melihat dengan jelas bahwa kita tidak mungkin bisa tiba di tempat kita berada sekarang tanpa datang dengan cara kita datang. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pintas. Tidak mungkin untuk terjun dengan parasut ke mana? Tidak mungkin untuk terjun dengan parasut ke permukaan ini. Bentangan daerah di depan ditutup dengan pecahan-pecahan hubungan yang hancur dari orang-orang yang pernah mencobanya. Mereka mencoba melompat ke hubungan yang efektif tanpa kematangan, kekuatan karakter untuk mempertahankannya. Itulah teman-teman, kenapa kita harus baca buku, denger Netpi, ya, datang ke acara follow up di Zoom. Itu adalah untuk membuat kita lebih dewasa lagi, lebih matang lagi. Karena bisnis kita ini, pekerjaan ini itu full janji loh teman-teman. Full janji. Tanpa janji, saya nggak mau join. Janji apa? Janji A-Plan akan membantu saya sukses. Kalau nggak ada janji itu saya nggak mungkin join. Kalau tidak ada janji bahwa produk TNC bisa menyembuhkan, saya juga nggak tertarik untuk pakai. Bisnis kita ini teman-teman, full janji. Nah, betapa ngerinya sebuah bisnis yang full janji, tapi yang mengucapkan adalah manusia-manusia yang tanpa integritas. Yang mengucapkan adalah manusia-manusia yang tidak bisa dipercaya. Dan yang mengucapkan adalah manusia-manusia yang akan menyalahgunakan kepercayaan orang lain pada dia. Betapa ngerinya. Gitu. Ya. So, dengan kita memperbaiki integritas kita, dengan kita memperbaiki kualitas dalam diri kita, ya disiplinnya, ya kejujurannya, bisnis kita berjalan dengan sangat luar biasa. Karena orang, kita mau ngomong apa sama dia percaya gitu. Tapi kalau kita orang tuh sudah meragukan integritas kita, lu mau ngomong apa juga orang nggak percaya. Kita salah berpikir bahwa reward kita akan membuat orang lain percaya. Iya, jangka pendek iya, tapi jangka panjang tidak. Ya, saya punya downline yang dia waktu dia dulu belum dapat reward, timnya percaya. Apapun yang dia sampaikan, timnya percaya. Tetapi justru ketika dia udah dapat reward, bahkan reward mobil, timnya nggak ada yang percaya. Apapun yang dia omongin, timnya nggak percaya. Karena memang bukan itu kok. Ya, bukan itu. Sumber dasar kepercayaan manusia. Sumber dasar kepercayaan orang lain pada diri kita itu kan janji yang dipenuhi. Ya. So, itu sebabnya kenapa ada live stream setiap hari, bersuara di grup WhatsApp setiap hari. Karena itu akan meningkatkan rasa percaya orang lain sama kita. Setiap hari. Pupuklah. Gitu ya. Ketika Anda dan saya live stream setiap hari, tanpa Anda sadari dan tanpa orang lain sadari, rasa percaya orang sama kita tuh meningkat. Dan jiwa, komitmen pada diri kita, janji pada diri sendiri, itu juga meningkat. Karena live stream itu masalah kita mau memenuhi janji pada diri sendiri atau tidak. Kalau Anda bukan tipe orang yang bisa memenuhi janji pada diri sendiri, ya Anda live stream sekali ini aja, habis itu besok udah enggak. Nah, jadi bertumbuh dari kita dan orang lain secara bersamaan. Live stream setiap hari yang dipenuhi meningkatkan kualitas komitmen kita pada diri sendiri, janji pada diri sendiri dipenuhi, dan itu membuat orang lain meningkat rasa percayanya pada kita, bertumbuh secara bersama-sama. Coba kalau sudah seperti itu, bisnis Anda besar gak? Oh ya pasti besar, karena ini adalah bisnis janji gitu loh. Ayo timku, kita sekarang gempur CP, percaya. Ayo timku sekarang arahnya kalau
belanja ke sana, percaya, udah percaya, omongan apapun dipercaya sudah, enak Apple, enak sekali, ya. Tetapi bagaimana kalau kita hanya mengucapkan itu saja tanpa dibarengi sebuah pertumbuhan komitmen pada diri sendiri? Wah, bisa aja kalau cuma nyontoh omongannya, tetapi dalam tindakannya kita akan menyanyiakan janji kepercayaan orang lain pada kita. Runtuh. Salah satu ciri penipu adalah apa? Tidak muncul. Tidak pernah muncul. Di publik nggak pernah muncul. Dia muncul hanya ke orang secara internal. Ya, tidak semua orang yang tidak muncul itu penipu, tapi hampir semua penipu tidak pernah muncul. Di publik munculnya hanya ke orang di balik layar. Nah, ketika kita tidak muncul, tapi kita ngomong sama tim kita, sebenarnya tanpa kita sadari, kita meningkatkan potensi jadi penipu. Ya, saya ulang. Ketika kita tidak pernah muncul ke publik seperti live stream, bersuara di grup WhatsApp, tapi kita tetap ngomong sama tim kita secara internal, sebenarnya kita sedang memunculkan potensi jadi penipu. Namun ketika kita selalu muncul di publik seperti live stream, ya, seperti ini, kita sedang memunculkan potensi pemimpin yang berkualitas. Antara mulut, kata-kata, dan tindakannya selaras. Kualitas adalah mulut, hati, tindakan selaras. Nah, itu ya teman-teman. Jadi itu tanpa disadari. Jadi jangan kaget. Teman-teman yang live stream, Anda muncul di publik kan, di tagar ini muncul di publik. Jangan kaget. Tahu-tahu orang tuh percaya aja deh sama Anda. Karena ya penipu nggak pernah muncul. Kalau Anda muncul, orang tahu Anda bukan penipu. Bukan berarti yang nggak muncul penipu, tapi siapapun yang muncul, orang udah